Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Yusuf Ramadan, saya seorang pelajar di bidang teknik komputer jaringan. Jadi pada video kali ini kita akan belajar rumus flow up dan juga hollow up ya pada rumus Excel. Oke, jadi di sini yang pertama ini kita akan belajar flow up. Nah, flow up itu digunakan untuk mencari sebuah data ya atau mendapatkan data dari tabel referensi. Nah, contohnya di sini kita gunakan rumus flow up jika tabel referensinya ini dia memanjang ke bawah ya atau vertikal. Makanya kita gunakan rumus flow up atau vertical lookup. Oke, jadi contohnya di sini kalian bisa perhatikan ya di bagian tabel bawah itu, di mana itu adalah tempat kita untuk mencari sebuah data. Nah, contohnya di sini ada NIS ya. Jadi kita akan mencari data berdasarkan NIS. Jadi nama lengkapnya siapa, lalu kelasnya di mana. Jadi di sini kita akan cari berdasarkan NIS ya yang ada di sini. Oke, contohnya di sini kalian bisa ketikkan sama dengan, lalu kalian bisa ketikkan rumusnya flow up ya. Di sini saya gunakan huruf besar saja agar bisa lebih kelihatan ya, lebih jelas. Sama dengan flow up kurung buka. Nah, di sini ada lookup value. Nah, lookup value itu kalian bisa klik ya di bagian NIS karena kita ingin mencari data itu berdasarkan NIS. Jadi di sini kalian tinggal klik saja ya selnya di sini. Kalian klik lalu titik koma. Nah, selanjutnya di sini ada tabel array. Nah, kita ingin mencari data itu dari tabel mana sih? Nah, jadi tabel ini ya. Kalian bisa blok dari kolom NIS ini sampai dengan nama lengkap ya. Kalian blok. Nah, jangan lupa kalian bisa tekan F4 ya pada keyboard untuk mengunci selnya agar nanti ketika kita drag ke bawah ini sel yang merah ini dia tidak ikut ke bawah ya, tidak ikut drag ke bawah. Jadi kalian bisa kunci selnya. Lalu titik koma. Nah, selanjutnya nanti di sini ada cost index num ya. Jadi kita ingin mendapatkan data itu dari indeks keberapa sih? Nah, nama lengkap ini kan ada di indeks kedua ya. Ini NIS. Yang NIS ini dia indeks ke-1. Lalu nama lengkap berarti ini adalah indeks kedua ya. Jadi kalian bisa ketikkan 2. Di sini kalian 2 titik koma. Oke, dan di sini kalian bisa perhatikan ya ada true dan false. Kalau kalian ingin mengembalikan nilai yang mendekati itu kalian bisa gunakan 1 ya. Atau kalian jika ingin mengembalikan nilai yang sama persis ya, yang sesuai dengan kriteria yang kita cari, kalian bisa gunakan 0 ya, artinya false. Jadi kita akan gunakan 0 saja ya agar kita bisa mengembalikan nilai yang memang sama persis ya atau sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi di sini kalian bisa kurung tutup saja. Lalu jika sudah kalian bisa tekan enter ya pada keyboard. Di sini kalian tinggal drag saja ke bawah ya untuk melihat hasil yang lainnya. Nah, di sini sudah tampil nih nama lengkapnya sesuai dengan NIS. Oke, selanjutnya kita akan mencari kelasnya ya. Ya, di sini caranya sama seperti yang sebelumnya. Kalian tinggal ketikkan saja sama dengan flow up. Kurung buka, lookup value-nya kalian klik ya di bagian sel NIS ini. Titik koma, lalu di sini tabel array kalian bisa blok nih mulai dari NIS sampai dengan kelas ya. Lalu tekan F4 pada keyboard untuk mengunci selnya. Titik koma lagi cost index num. Nah, kelas ini berada di indeks keempat ya. Ini ke-1, ini kedua, ini ketiga, dan ini adalah keempat. Jadi kita indeks keempat ya karena kita ingin mendapatkan kelasnya. Titik koma lalu 0 kurung tutup lalu enter. Nah, di sini akan tampil nih kelasnya ya di sini. Drag ke bawah. Oke, jadi ini adalah cara penggunaan dari flow up ya. Nah, selanjutnya sesudah flow up ini ada juga hollow up. Kita akan masuk ke bagian hollow up ya. Oke, jadi pada rumus ini itu sama saja ya. Kita tujuannya untuk mencari sebuah data. Nah, cuman untuk flow up ini atau hollow up ya. Hollow up ini dia tabel referensinya dia memanjang ke samping ya atau secara horizontal. Nah, maka kita gunakan rumusnya hollow up. Sedangkan kalau yang flow up tadi itu dia tabel referensinya ini ya, dia memanjang ke bawah ya secara vertikal. Jadi kita gunakan rumus flow up. Jadi itu adalah perbedaannya ya. Jadi langsung saja di sini kalian bisa ketikkan sama dengan hollow up. Lalu kalian bisa kurung buka di sini untuk lookup value-nya. Kita ingin mencari data berdasarkan jenis ekspedisinya ya di sini. Kalian bisa klik lalu titik koma, di sini ada tabel array, kalian bisa blok saja ya ini tabel referensi ini. Kalian blok lalu tekan F4 untuk mengunci selnya, titik koma lagi cost index num. Ini adalah
Untuk lama pengiriman dia ada di indeks kedua ya, ini ke 1, ini indeks kedua. Jadi kalian bisa gunakan 2 titik koma, di sini kita gunakan 0 ya. Lalu kurung tutup. Selanjutnya kalian bisa tekan enter. Nah, di sini sudah tampil ya untuk lama pengirimannya. Kalian bisa drag saja ke bawah. Oke, saya ketengahkan. Nah, jadi itu adalah perbedaan ya antara flow up dan juga hollow up. Jadi di sini kalian bisa gunakan rumus flow up ya jika tabelnya itu dia memanjang ke bawah, dan jika dia tabel referensinya memanjang ke samping, kalian bisa gunakan rumus hollow up. Oke, contohnya di sini bagaimana jika kalian ingin mencari sebuah data ya dari tabel yang terpisah. Nah, contoh di sini tabel referensinya saya sudah buat sheet baru ya dengan nama database. Nah, di sini saya tambahkan sheet baru. Lalu kita bagaimana caranya jika kita ingin mendapatkan data ini ya dari tabel yang terpisah. Di sini caranya kalian bisa hapus nih. Kalian bisa hapus dulu ya. Tekan delete. Lalu di sini saya akan rata kiri. Lalu kalian bisa ketikkan sama dengan hollow up ya. Lalu kurung buka. Nah, di sini ada lookup value. Kalian bisa klik di bagian JNE ini ya. Titik koma tabel array-nya. Nah, lalu di sini kalian bisa masuk ke bagian sheet database ini ya. Kalian klik. Nah, maka nanti akan otomatis nih kalian bisa perhatikan di bagian atas itu ini adalah rumusnya ya. Ini adalah rumusnya. Jadi langsung saja kalian bisa blok nih seluruh tabel ini. Kalian blok ya. Lalu kalian bisa tekan F4 untuk menguncinya. Lalu jika sudah titik koma lagi. Lalu di sini ada raw index num ya. Di sini kalian bisa ketikkan 2 ya. Kita akan mendapatkan lama pengirimannya titik koma lalu 0 kurung buka lagi, lalu kalian bisa tekan enter. Nah, maka di sini sudah tampil otomatis ya. Ini datanya sudah tampil nih. Drag ke bawah, ketengahkan. Nah, maka kalian bisa perhatikan rumusnya di sini ya. Ini B6 ini adalah sel acuannya atau kita ingin mencari data berdasarkan jenis ekspedisinya. Lalu di sini adalah database ya. Jadi ini adalah sheet database ini. Kita dapatkan tabelnya dari sheet database itu ya. Nah, dari sini ya. Lalu di sini ada 2. Jadi 2 itu adalah lama pengirimannya ya. Jadi dia berada di ke indeks kedua. Dia berada di indeks kedua, lalu kita gunakan 0 karena kita ingin mencari data yang sama persis. Jadi seperti itu ya cara penggunaan flow up dan juga hollow up. Oke, untuk video kali ini sampai di sini saja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan langsung saja tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.